Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Roza dengan NIM 200430007 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Di sini saya ingin presentasi saham atas saham yang saya beli di aplikasi Motion Trade. Nah, perusahaan yang saya beli ini bernama AC Hardware Indonesia Tbk dengan beralamat di Jalan Puri Kencana nomor 1 Meruya Kembangan Jakarta 11610 dengan nomor telepon dan juga fax, email dan website yang sudah saya terterakan di PPT saya ini. AC Hardware Indonesia ini ruang lingkup kegiatannya terdiri dari perdagangan umum termasuk kegiatan ekspor impor serta bekerja sebagai agen atau distributor. Saat ini perseroan bergerak sebagai peritel peralatan rumah tangga dan produk gaya hidup. Ini adalah bentuk AC hardware dari luar. Saya terterakan di PPT ini. Sedikit mengenai AC Hardware Indonesia. PT AC Hardware Indonesia didirikan dengan nama PT Kawan Lama Home Center berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 3 Februari 1985 dari Beni Kristianto SH Notaris di Jakarta. Nama perusahaan diubah menjadi PT AC Indoretail Perkakas, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 28 Agustus 2001 dari Fathia Helmi SH Notaris di Jakarta juga, nama perusahaan diubah lagi menjadi PT AC Hardware Indonesia. PT Kawan Lama Home Center didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Kawan Lama Sejahtera, salah satu perusahaan pemasok komersial dan industri di Indonesia. PT AC Hardware Indonesia adalah pemegang lisensi master franchise di Indonesia dari AC Hardware Corporation USA. Toko Premier AC Hardware diresmikan di Supermall Karawaci, Tangerang pada tanggal 29 November tahun 1995. Nah, untuk saat ini, AC telah berkembang menjadi salah satu perusahaan perbaikan rumah terkemuka dengan jaringan toko di kota-kota besar di Indonesia. Berkomitmen pada pelayanan berkualitas tinggi, AC Hardware Indonesia disertifikasi untuk sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2000, menjadikan perusahaan toko perangkat keras bersertifikat pertama di Indonesia. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Budi Ningsi Kurnia SH nomor 110 tanggal 29 Desember 2005, antara lain mengenai peningkatan modal di sektor perusahaan. Alasan saya memilih ACES yaitu berdasarkan dua analisis. Yang pertama analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Analisis fundamental ini adalah analisis yang dilakukan melalui melihat laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan, mulai dari asetnya sampai ke liabilitas dan juga ekuitasnya. Kemudian analisis teknikal itu ada beberapa yang ada di analisis teknikal yang saya perhatikan. Yang pertama data pasarnya, yang kedua harga sahamnya, yang ketiga volume transaksi sahamnya. Dan juga saya juga memperhatikan isu-isu yang beredar tentang PT AC Hardware Indonesia ini. Alasan umum saya memilih AC Hardware Indonesia dibalik dari dua analisis tadi. Yang pertama, per 19 September 2022 sudah mempunyai gerai 228 dengan luas total 500.000 meter persegi yang terbesar di 52 kota se-Indonesia. Kemudian menjadi pusat jaringan modern terbesar dari bisnis retail penyedia perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Kemudian mendapat penghargaan Service Quality Golden Award pada tahun 2011 untuk kategori Modern Home Builder dan Retailer dari Service Excellence, Magazine, dan Perry atau Center for Customer Satisfaction dan Loyalty. Selain itu, juga pernah mendapat sertifikat Quality Management System. Untuk persentase pemilihan saham, di sini saya bagi menjadi 4. Melalui analisis fundamental itu 50%, harga saham 15%, dan chartnya 15% atau grafiknya. Di sini saya mengambil 20% dari ruang lingkup perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail peralatan rumah tangga. Otomatis, jika seandainya harga sahamnya menurun, perusahaan ini akan selalu berusaha untuk mengembalikan kembali image perusahaannya dengan baik. Mungkin dengan pengelolaan aset yang lebih bagus lagi, kemudian tingkat penjualannya lebih ditingkatkan kembali, dan lain sebagainya. Perusahaan ini juga sudah sangat lama dan tidak memungkinkan untuk terjadi kebangkrutan dalam waktu dekat. Dia pasti akan berusaha untuk selalu menaikkan value dari perusahaannya. Ini adalah portofolio pribadi saya. Sebenarnya saya di sini pernah membeli tiga saham perusahaan. Yang pertama yaitu yang ini AC Hardware Indonesia, yang kedua yaitu Jaya Medical Industry atau OMED,
Yang ketiga yaitu SMBR, yaitu Semen Batu Raja. Saya memilih untuk presentasi kali ini yaitu AC Hardware Indonesia. Kemudian ini adalah list portofolio dan chart saya. Di sini ditunjukkan berapa capital gain dan juga capital loss yang pernah saya alami. Di sini adalah rangkuman mulai dari saya pertama kali mentransfer uang untuk membeli saham sampai dengan jumlah total aset saya total cash saya di Merchant Trade sekarang yaitu sebesar 11 ribuan. Nah, saya lanjut ke analisis fundamental. Di analisis fundamental ini bisa dilihat mulai dari total net income-nya. Net income-nya yang walaupun pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat bagus yaitu 727, kemudian mulai turun di tahun 2020 mungkin karena wabah COVID-19. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali, mungkin masih terguncang karena COVID-19. Kemudian berusaha untuk menaikkan pendapatannya melalui penjualan, yaitu pada tahun 2022 walaupun hanya meningkat hanya beberapa puluhan. Kemudian untuk total liabilitasnya semakin bagus karena dari tahun ke tahun walaupun terkena COVID-19, ada wabah COVID, tetapi perusahaan sangat bagus untuk pengelolaan utangnya. Walaupun utangnya meningkat pada tahun 2020, tapi tahun 2021 total utangnya menurun kembali. Ini salah satu kemampuan perusahaan pengelolaan utangnya sangat bagus. Begitu juga dengan asetnya yang sangat bagus di setiap tahunnya. Kita lihat dari total penjualan di 2019 mungkin perusahaan belum terguncang karena COVID-19. Nah, di tahun 2020 perusahaan ini bahkan tidak masalah karena ada COVID. Mungkin perusahaannya sudah mewanti-wanti dengan sistem pre-order atau sistem online. Mungkin dia juga menjual lewat online. Kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit guncangan karena beberapa faktor, apalagi wabah COVID-19 dan juga lockdown yang semakin menjadi-jadi. Kemudian analisis fundamental untuk yang di bagian per share debt mulai dari EPS. EPS ini sebenarnya kan lebih baiknya di antara angka 20-an. Sebenarnya ini walaupun menurun, tapi ini tidak masalah karena tidak terlalu signifikan dan juga menurunnya pasti disebabkan karena wabah COVID. Itu terlihat mulai dari 2020, 2021, dan 2022. Kemudian ada PER-nya. Sebenarnya kalau untuk PER lebih baiknya itu antara 20 sampai 24 untuk perusahaan retail. Tapi di sini ada 20, ada 19, tapi lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk ROA dan ROE-nya cukup bagus. ROA-nya pun di atas 5. Ini kemampuan perusahaan mengelola aset sungguh sangat luar biasa. Karena walaupun total karena dengan total aset segitu bisa menutupi total liabilitasnya dan juga tidak memperburuk keadaan dengan adanya wabah COVID. Analisis teknikal. Sebenarnya kalau untuk teknikal, saya melihat yang awalnya dari stock price-nya. Stock price-nya ini waktu saya membeli itu 520-an. Nah, sekarang harga tertingginya 545. Jadi, saya melihat ini sebenarnya bukan total harga saham yang sedang terlalu di atas atau overload. Karena saya menemukan dari data-datanya itu saham perusahaan ini sering naik pada awal-awal tahun, yaitu pada bulan 1 ataupun bulan 2 sampai ke mendekati Lebaran atau sesudah Lebaran. Karena kan semua ibu rumah tangga pasti memerlukan dan membeli perlengkapan dan peralatan untuk rumah tangga mereka mendekati Lebaran itu untuk peralatan yang baru begitu. Nah, Asia Indonesia ini selain itu saya juga melihat di bagian beritanya ASEAN Indonesia ini meraih penjualan bersih 4,89 triliun hingga September 2022 dan ini ada suatu pencapaian yang wow sekali. Nah, total sales-nya juga begitu dari tahun 2020 ke 2022 selalu meningkat. Walaupun di tahun 2020 dia sangat tinggi ya di sini penjualannya, tetapi utangnya memang sedikit tinggi juga. Tapi tidak masalah, itu masih balancing. Nah, ini chartnya sesuai juga sih dengan yang stock price tadi. Di sini kita lihat dari ketika
di tahun kemarin, bulan ini tahun kemarin, memang harga sahamnya menurun, tapi akan kembali naik, 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 dan kemudian pada awal-awal tahun akan mengalami peningkatan. Jadi saya tidak meragukan lagi perusahaan ini karena menurut saya perusahaan ini akan berusaha untuk menaikkan kembali harga sahamnya, akan memperbaiki kembali citranya yang sempat turun mungkin karena akhir tahun sekarang. Baiklah, terima kasih. Itulah eh, presentasi saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.